Saya rasa bisa deh timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia kalau banyak pemain timnas yang diminati oleh klub-klub besar, dan kabarnya juga sekarang Martin Fresh sedang melakukan negosiasi dengan salah satu tim dari Liga Italia, Serie A nih bos. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, mungkin sahabat Garuda juga udah baca ya beritanya kalau Martin Fresh ini sekarang sedang diminati oleh salah satu tim dari Serie A, Empoli. Bahkan ini udah diberitakan langsung oleh sang juru kuncinya Ring A lah gitu, yaitu Fabrizio Romano. Kalau udah lewat Fabrizio itu udah pasti benar lah, 99% gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu tentang Empoli itu siapa sih gitu. Jadi Empoli ini adalah salah satu tim di Liga Italia. Memang nggak bagus-bagus amat ya, bahkan hampir aja mungkin kedegradasi lagi juga gitu untuk musim kemarin. Kalau saya nggak salah, Empoli itu baru melakukan promosi ke Liga Italia itu saat musim 2020-2021 kalau saya nggak salah ya, dan bisa bertahan sampai sekarang. Itu hal yang cukup bagus. Bahkan di 3 tahun terakhir posisinya itu peringkat keempat, dan kemarin terakhir itu peringkat ke 17 gitu kan, hampir-hampiran aja terdegradasi kembali. Nah, tapi ini satu hal yang bagus sih kalau menurut saya, karena kalau harus dibandingkan antara Serie A dan Liga Amerika, ya memang lebih bagusan Serie A. Saya juga kan udah pernah bahas kalau sebenarnya Martin Fresh ini adalah salah satu penjaga gawang yang patut diperhitungkan di dunia ya. Kenapa? Karena yang pertama udah pernah dipanggil timnas Belanda juga kan. Nah, itu artinya nggak kaleng-kaleng. Kenapa bisa akhirnya terlempar ke Liga Amerika waktu itu? Karena Martin Fresh ini mengalami cedera. Nah, dari cedera itu mungkin agak lambat pulihnya, tapi sekarang ketika udah pulih, ya kita juga udah lihat lah, walaupun kita nggak lihat secara keseluruhan, tapi banyak sekali save-save penting, penampilan-penampilan bagus saat Martin Fresh ini menjadi penjaga gawang utama FC Dallas, dan itu juga yang pada akhirnya memincut Empoli untuk mendatangkan seorang Martin Fresh. Nah, sekarang prosesnya masih dalam tahap negosiasi, jadi belum deal ya teman. Indikasinya sih kayaknya bakal jadi ke Empoli. Yang pertama, Empolinya kabarnya itu pengen meminjam dulu Martin Fresh, jadi nggak langsung beli, pengen meminjam dengan opsi dipermanenkan nantinya. Jadi meminjam opsi dipermanenkan oleh Empoli gitu kan. Nah, dengan alasan apa meminjam terlebih dahulu saya juga nggak tahu. Apakah mungkin karena kalau beli langsung sekarang itu jadi agak mahal mungkinnya. Saya yakin FC Dallas juga tidak akan ngebandol murah seorang Martin Fresh, apalagi bermain reguler bersama FC Dallas dan juga bermain bagus di FC Dallas. Jadi nggak akan dilepas murah lah. Jadi Empoli juga mungkin lihat-lihat budget, pengen seorang Martin Fresh tapi nggak bisa tebus, jadi mungkin salah satu opsinya dipinjamkan dulu dengan perpanjangan opsinya nanti dipermanenkan gitu kan. Nah, jika melihat bagaimana juga performa Empoli di musim kemarin, memang cukup banyak kebobolan, sekitar 58 gol kalau saya nggak salah dari 38 pertandingan. Jadi ada masalah mungkin di lini belakang, salah satunya penjaga gawang, yang pada akhirnya Empoli memutuskan untuk mencari penjaga gawang, dan jatuhlah pilihan itu kepada Martin Fresh. Nah, tapi di sisi lain FC Dallas juga nggak mau dengan status peminjaman, pengennya ditebus aja, dibeli gitu kan. Walaupun ya agak sedikit gimana juga, kalau seandainya memang bagus kok bisa malah dijual, harusnya kan dipertahankan. Tapi sekali lagi, untuk saat ini berita-berita yang kita dapat sangat bagus performa seorang Martin Fresh ini. Ya, saya yakin FC Dallas juga punya perhitungan kenapa akhirnya melepas salah satu pemain kuncinya, karena mungkin akan ada pemasukan yang bagus dari segi keuangan dan juga siap atau ada penggantinya untuk Martin Fresh, mungkin seperti itu. Nah, FC Dallas juga paham kalau ngejual ke Serie A ya seenggaknya walaupun bukan tim besar bisa dapat cuan lah. Jadi kalau seandainya FC Dallas pengennya itu ditebus aja gitu. Dengan ditebus saya yakin harganya akan agak di-up sama pihak FC Dallas agar bisa mendapatkan keuntungan juga gitu kan, ketika harus kehilangan seorang Martin Fresh ini. Dan bagi saya sekali lagi bukan masalah tim kecil atau enggaknya ya, untuk sobat Garuda semua, bagi saya adalah kualitas liganya. Kualitas liga di Serie A itu lebih baik dibandingkan Liga Amerika, dan Empoli adalah salah satu klub yang kurang bagus juga. Misalkan dengan kurang bagus dan pertahanan yang kurang bagus juga, bagi saya itu akan melatih seorang Martin Fresh. Jadi kan akan banyak keselang tuh
akan banyak kesalahan si Empoli ini gitu kan, yang pada akhirnya akan bisa membuat Martin Paes untuk terus berkembang, memperlihatkan skillnya. Dengan lebih diperlihatkan skillnya, jelas akan kedepannya itu Martin Paes bisa mendapatkan lagi kesempatan-kesempatan yang lebih baik, mungkin nanti diboyong sama tim yang lebih bagus dari Empoli. Apalagi kan Martin Paes ini masih muda, masih 26-27 tahun gitu kan sekarang. Jadi ini hal yang positif menurut saya. Yang kedua, mungkin Empoli juga memperhitungkan dari sisi marketing. Tahu lah kalau udah berhubungan dengan Indonesia nanti bakal ada fanbase, fans Empoli dari Sabang sampai Merauke itu bakal ada lah gitu, seperti itu gitu kan. Nah, ditambah juga ini satu hal kebaikan bagi kita karena memang untuk nonton Liga Amerika itu untuk saat ini kan sulit ya. Kalau Serie A kan kita bisa ditayangkan dari dulu, ada siaran ke Indonesia untuk Liga Italia ini gitu kan, ya itu juga kalau seandainya ditayangkan karena Empoli ini kan bukan tim besar gitu kan. Tapi di sana kan nanti jadi kita bisa triple combo, kita bisa nonton 3 sekaligus, Venezia yang ada Jay Ijes, ada Empoli juga Bang Martin, dan ada Como juga gitu yang dimiliki oleh salah satu orang Indonesia. Jadi kita bisa melihat lah seenggaknya ada kebanggaan tersendiri, ada emosional tersendiri ketika nonton Liga Italia gitu kan, dengan adanya Martin Paes dan juga Jay Ijes dan juga ada Como. Dan ini sekali lagi tentu bagus buat Martin Paes karena kebagusan inilah nantinya akan berdampak kepada timnas Indonesia ketika Martin Paes memperkuat timnas, walaupun sampai saat ini masih bisa dibilang alot lah ya untuk masalah Martin Paes ini, tapi mudah-mudahan aja ada jalan. Nah, seperti itu dulu mungkin sahabat Garuda semua, pemberitaan tentang Martin Paes ini, semoga negosiasinya lancar dan kita tentunya harus terus dukung pesepak bola Indonesia agar bisa lebih maju, dan kita juga semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.